Ya, selamat siang juga Miss Dwi. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Bukan memberikan pencerahan, tetapi saya hanya akan membagikan praktik baik dari apa yang sudah saya dan guru-guru di sini lakukan ya. Untuk pertanyaan yang pertama, masalah rendahnya linu atau literasi dan numerasi. Itu disebabkan banyak faktor. Seperti contohnya, yang pertama, faktor dari anak sekarang atau anak zaman now yang semua serba instan. Bagi mereka, membaca adalah sesuatu yang membosankan. Kalau ada Google, mengapa harus baca buku? Mengapa harus berhitung menggunakan coret-coret yang menghabis-habiskan kertas dan menghabis-habiskan waktu? Jika menggunakan kalkulator bisa menemukan semua jawaban. Hal dan fasilitas yang serba menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan kebutuhan mereka. Yang kedua, faktor dari guru. Sebagai pendidik, kita perlu membuat program atau kegiatan atau hal yang menarik yang memicu pertumbuhan minat baca agar anak didik kita menjadi tertantang dengan hal-hal yang berbau linu. Yang ketiga, faktor sekolah. Sebaiknya memberikan fasilitas seperti teras baca. Teras di sini artinya tempat terasik untuk membaca. Sudut atau pojok baca di setiap kelas dengan buku-buku yang menarik. Dan tentunya buku-buku yang terupdate mengikuti perkembangan mereka. Teknologi dan video, game interaktif yang disajikan dan dapat diakses di dalam setiap kelas menyesuaikan jenjang atau fase anak didik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana mengatasi masalah anak yang cenderung pasif dan kurang berminat dalam menyelesaikan soal HOTS atau High Order Thinking Skills? Bisa menjadi tantangan, tetapi ada beberapa strategi yang dapat membantu meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi. Berikut akan saya sampaikan beberapa langkah yang bisa kita aplikasikan di kelas kita. Langkah yang pertama, kenali siswa dengan memahami secara individu. Apakah ada faktor tertentu yang mungkin mempengaruhi ketidakminatan mereka terhadap soal HOTS, seperti ketidakpercayaan diri, kecemasan, dan masalah pribadi, agar kita bisa membantu mengatasi masalah mereka dengan lebih baik. Langkah yang kedua, buat lingkungan yang mendukung. Pastikan lingkungan belajar kita memberikan dukungan yang baik bagi pemikiran kritis dan kreatif. Buat suasana yang inklusif, aman, dan tanpa tekanan dari manapun. Siswa merasa nyaman untuk mengemukakan pendapat dan bertanya jawab dengan baik bersama guru maupun teman-teman mereka. Yang ketiga, komunikasi terbuka antara guru dan siswa. Selalu sambut pertanyaan, ide, komentar mereka dengan baik. Dorong mereka untuk berbicara tentang apa yang mungkin membuat mereka merasa pasif atau kurang berminat. Kemudian, langkah yang keempat, memberikan penguatan positif. Ketika siswa mencoba menjawab soal-soal HOTS atau berpartisipasi dalam diskusi yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi, puji upaya mereka. Bahkan, jika jawaban mereka belum benar, dan berikan umpan balik yang konstruktif. Langkah yang kelima, berikan contoh. Tunjukkan kepada siswa bagaimana menjawab soal HOTS dengan memberikan contoh-contoh yang jelas dan langkah-langkah pemecahan masalah. Bisa membantu mereka memahami proses berpikir yang dibutuhkan. Langkah yang keenam, menggunakan pertanyaan pemicu atau kalimat yang merangsang pemikiran tingkat tinggi. Ajukan pertanyaan yang mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat sintetis informasi. Langkah yang ketujuh yang biasa kita lakukan, diskusi kelompok yang melibatkan siswa dalam berpikir kritis bersama-sama.
Kolaborasi dengan teman-teman mereka seperti tutor sebaya dapat membantu mereka memahami berbagai sudut pandang dan solusi yang mungkin. Langkah yang ke-8, menyampaikan tujuan atau alur pelajaran kepada siswa. Mengapa soal HOTS dan pemikiran tingkat tinggi itu penting? Terangkan bagaimana keterampilan ini akan bermanfaat dalam kehidupan mereka dan dalam pemecahan masalah di dunia nyata sebagai bekal kecerdasan hidup mereka. Langkah yang ke-9, penugasan proyek yang memungkinkan siswa menerapkan pemikiran tingkat tinggi dalam konteks yang menarik dan relevan. Proyek-proyek ini dapat meningkatkan minat mereka agar mereka selalu tertantang. Yang ke-10, dukungan tambahan kepada siswa yang merasa kesulitan. Ini berupa tambahan pelajaran, tambahan materi, tambahan waktu untuk mengerjakan tugas atau pendampingan individu. Yang ke-11, evaluasi dan umpan balik teratur. Dengan memantau perkembangan siswa dalam mengatasi soal HOTS, berikan umpan balik teratur tentang cara mereka dapat meningkatkan kemampuan berpikir mereka tingkat tinggi. Langkah yang ke-12 atau langkah yang terakhir, jadikan pembelajaran menyenangkan atau yang sering disebut-sebut dengan pakem gembrot. Penugasan proyek yang memungkinkan siswa menerapkan pemikiran tingkat tinggi dalam konteks yang menarik dan relevan. Proyek-proyek ini dapat meningkatkan minat mereka agar mereka selalu tertantang. Yang ke-10, dukungan tambahan kepada siswa yang merasa kesulitan. Ini berupa tambahan pelajaran, tambahan materi, tambahan waktu untuk mengerjakan tugas atau pendampingan individu. Yang ke-11, evaluasi dan umpan balik teratur. Dengan memantau perkembangan siswa dalam mengatasi soal HOTS, berikan umpan balik teratur tentang cara mereka dapat meningkatkan kemampuan berpikir mereka tingkat tinggi. Langkah yang ke-12 atau langkah yang terakhir, jadikan pembelajaran menyenangkan atau yang sering disebut-sebut dengan pakem gembrot. Pembelajaran yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi menjadi sangat menyenangkan. Gunakan permainan, tantangan, atau elemen kreatif untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Ingat bahwa perubahan dalam pemikiran dan keterlibatan siswa mungkin memerlukan waktu, konsistensi dalam menerapkan strategi ini, dan kesabaran dalam mendukung siswa adalah kunci untuk membantu mereka mengatasi fasilitas dan meningkatkan minat dalam soal HOTS. Untuk pertanyaan yang ketiga, ini masalah orang tua yang takut dengan kegiatan asesmen adalah dengan mengadakan home visit di awal tahun pelajaran, agar kita sebagai guru bisa mengenal orang tua lebih dalam. Mengadakan parent seminar yang bertujuan memberikan pemahaman kepada orang tua yang bisa dilakukan secara berkala, agar orang tua juga mengerti tentang program yang sedang dijalankan oleh sekolah, beserta dengan kemajuan atau laporan atau evaluasi sekolah dan bekerja sama dengan wali siswa. Untuk pertanyaan yang terakhir tentang rendahnya motivasi siswa dalam belajar, kita dapat mencoba mengaplikasikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menyajikan materi dengan cara yang menarik. Metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik seperti pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, permainan edukatif, eksperimen, atau demonstrasi jika materi yang diajarkan secara kreatif. Siswa mungkin lebih akan terlibat di dalamnya. Yang kedua,
relevansi materi dengan kehidupan mereka sehari-hari. Diskusikan bagaimana konsep yang dipelajari sangat diterapkan dalam situasi nyata dan dalam pemecahan masalah sehari-hari. Yang ketiga, mengenal siswa dan individu. Seperti apa yang saya jelaskan tadi, beradaptasi dengan gaya belajar mereka. Ini dapat mencangkup memberikan pemilihan dalam metode pembelajaran atau mengkustomisasi tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Biasanya kita lakukan dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang keempat, berikan otonomi dan tanggung jawab dalam cara mereka mengeksplorasi materi dan memberikan mereka tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dapat meningkatkan minat mereka. Ini bisa termasuk membiarkan mereka memilih topik, proyek, atau menetapkan tujuan pembelajaran pribadi. Langkah yang kelima, gunakan teknologi dan media yang modern. Karena peserta didik seringkali terbiasa dengan teknologi dan media modern. Integrasikan teknologi, video, simulasi, dan sumber daya daring dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi mereka. Yang keenam, jalin hubungan guru dan siswa yang positif adalah sebagai kunci. Jadilah pendengar yang baik, peduli terhadap kebutuhan siswa, dan berikan dukungan saat mereka menghadapi kesulitan dalam pembelajaran. Langkah yang ketujuh, menggunakan tantangan dan tujuan yang jelas yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Dan pastikan tujuan pembelajaran mereka itu jelas. Saat siswa melihat progres mereka dan mencapai tujuan, mereka mungkin akan lebih termotivasi. Yang kedelapan, pembelajaran kolaboratif. Karena kolaborasi kemungkinan mereka untuk belajar satu sama lain dan merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan, pujian dan umpan balik positif. Ketika siswa berhasil dalam pembelajaran, ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka untuk terus belajar. Yang ke-10, melibatkan orang tua tentunya. Dalam pendidikan, anak dapat membantu mereka memberikan dukungan ekstra di rumah dan berpartisipasi dalam pembelajaran anak-anak mereka. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa setiap siswa adalah individu yang unik dan mungkin diperlukan beberapa pendekatan yang berbeda untuk mengatasi kurangnya minat mereka dalam pembelajaran. Yang terpenting adalah tetap fleksibel, terbuka terhadap perubahan, dan selalu mencari cara untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik, lebih inovatif, lebih kreatif, dan bermakna bagi siswa. Begitu Miss Dwi, terima kasih.